Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua ada dalam keberkatan Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan jadwal dan agenda pembacaan kita. Sudah sampai di Injil Yohanes, khususnya Yohanes pasal 7 sampai Yohanes pasal 8. Saya akan mengajak kita akan baca dua buah ayat di dalam Injil Yohanes pasal 7, ayat 37 dan ayat yang ke-38. Yohanes pasal 7, ayat 37 dan 38 berkata demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ayat yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini sangat penting bagi kita dan saya ingin kita merenungkan kembali dua ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ini. Saya beri judul renungan sesuai dengan pembacaan kita saat ini, Roh Kudus. Sebab kedua ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagian yang sangat penting yang akan diterima oleh setiap orang yang percaya ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu pribadi dan kita juga pribadi. Ada satu kerinduan firman Tuhan untuk kita, supaya kita dan Roh Kudus atau Roh Kudus ada dalam hidup kita sehingga kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Salah satu sifat dari kuasa Roh Kudus adalah mengalir seperti air. Jadi dia mengalir. Itu sebabnya ada banyak gambaran di Alkitab yang menjelaskan Roh Kudus itu dengan digambarkan seperti air. Jadi itu sifat dari kuasa Roh Kudus, mengalir seperti air. Kalau kita ingat atau Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kalau Bapak Ibu punya waktu bisa ambil kesempatan untuk membaca ayat-ayat ini. Diceritakan di sana tentang air yang keluar dari bait suci. Air itu ketika Nabi Yehezkiel dalam satu penglihatannya, dia berjalan sekian jauh, air itu baru di pergelangan kaki. Kemudian dia berjalan seterusnya, air itu sudah sampai di lutut. Selanjutnya dia melakukan perjalanan, air itu sudah sampai di pinggang. Jadi dari pergelangan kaki sampai di lutut, kemudian seterusnya ke pinggang. Tetapi dalam bagian terakhir, air itu kemudian menjadi sebuah sungai. Jadi sungai yang besar yang tidak lagi bisa diseberangi. Seperti waktu di pergelangan kaki masih bisa dilalui, di lutut masih bisa dilalui, di pinggang juga berusaha dan bisa dilalui. Tetapi ketika dia sudah menjadi aliran sungai yang besar, tidak bisa lagi diseberangi. Dengan cara seperti apa? Tentu kalau kita ada di air itu maka tidak ada cara lain, jalan lain selain kita mengikuti arus, mengalir bersama aliran air itu. Tentu ini satu gambaran juga tentang pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Saya mengingat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dalam Efesus pasal 6, bisa kita lihat juga di sana ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Ketika kita juga menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya kerelaan untuk memberitakan Injil. Ada ayat di sana berkata begini, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Ini merupakan bagian-bagian di mana ketika orang percaya mengalami lawatan Roh Kudus, dia akan punya keinginan untuk bergerak memberitakan firman, menjadi saksi, menjadi berkat. Selanjutnya
Air sampai di lutut, itu berbicara lutut itu selalu diidentikan dengan orang yang suka berdoa. Pada umumnya orang akan berdoa dengan bertelut, ya, bertekuk lutut, berlutut. Jadi ketika seseorang juga dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia punya kehidupan doa, keinginan untuk berdoa, bahkan mau untuk berdoa. Jadi hidupnya selalu ada waktu untuk berdoa. Pergelangan kaki sekali lagi untuk kerelaan memberitakan Injil, mau bersaksi. Air sampai di lutut adalah kehidupan doanya yang dia punya keinginan, dia punya cinta untuk berdoa, mau bersekutu dengan Tuhan. Dan air itu sampai di pinggang. Dalam Efesus itu juga dikatakan berikat pinggangkan kebenaran. Ada kebenaran firman, mau hidup benar. Memang kebenaran kita manusia itu tidak ada apa-apanya. Tetapi bukan berarti kita tidak harus hidup benar dengan cara kita manusia. Ya, kebenaran kita harus kita praktekkan dan kita selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Dan selanjutnya dalam Yehezkel itu sudah menjadi sungai yang tidak bisa kita seberangi. Artinya tidak ada cara lain selain kita mengikuti, mengalir di aliran air yang besar itu. Kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, tidak ada cara lain selain kita mau berjalan, mengalir, atau berjalan itu mengalir, ikut keinginannya, ikut arahnya dari Roh Kudus kemana dia akan menuntun kita. Kita mau melawan arus sungai, mungkin bisa. Tetapi berapa lama kita akan bertahan melawan aliran sungai, arus yang kuat itu, deras itu. Adalah lebih baik untuk kita mengikuti aliran sungai itu. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, biar ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi kita. Kita suka memberitakan Injil, itu baik. Kita suka berdoa, berlutut, itu baik. Kita mau hidup dalam kebenaran, itu juga harus. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah kita mau mengalir bersama dengan Roh Kudus. Seperti sungai yang tidak bisa diseberangi lagi. Tidak ada cara lain selain kita akan mengikuti, ikut aliran sungai itu. Demikian juga ketika kita menjadi orang yang mau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tanda orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah dia mau mengalir, ikut dan berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Kemana Roh Kudus akan menuntun dia. Yang jadi masalah dan persoalannya adalah kita adalah manusia yang punya pribadi, Roh Kudus juga punya pribadi. Dan kita harus mengakui bahwa kita hidup kemanusiaan kita ini punya keinginan yang kuat. Saya akan baca satu ayat dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Dikatakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi roh penurut tetapi daging lemah. Ini sebenarnya sudah menjadi satu modal bagi kita. Apa modal kita? Roh kita ini penurut. Roh yang ada pada kita manut, mau patuh. Roh yang ada pada kita, sekali lagi ini modal kita. Tetapi sekali lagi kita punya keinginan, keinginan daging. Keinginan daging kita ini kadangkala diidentikan dengan kelemahan kita. Contoh, kita mau berdoa, keinginan berdoa. Kita mau melayani, kita mau lebih dekat dengan Tuhan, kita mau berkorban waktu, tenaga dan lain sebagainya. Tetapi kadangkala daging ini ketika diajak untuk berdoa, ya kita menyadari semua bahwa keinginan daging itu maunya dimanjakan. Berdoa itu kita harus mengorbankan waktu. Menjadi jemaat yang setia itu juga kita harus memberi konsentrasi kepada pelayanan. Apalagi yang harus kita lakukan, berkorban dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi tantangan kita sebagai orang Kristen. Tapi mari kita bersyukur sebab ayat yang kita baca Yohanes 7 ayat 37 dan 38, barang siapa haus, artinya begini, kerinduan kita untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus
itu akan memberi semangat kepada kita, kekuatan bagi kita. Apapun kita akan lakukan kalau kita punya kerinduan. Untuk sebab seseorang untuk menghilangkan rasa haus, ada usaha yang serius supaya rasa hausnya ini hilang, dahaganya terpenuhi. Yang kedua ayat dalam Yohanes 7 ayat 37-38, barang siapa percaya kepadaku, kalau pertama tadi haus, rasa rindu. Yang kedua percaya kepadaku, yakin. Bahkan kita mempercayakan seluruh hidup ini kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup ini, berserah kepada Yesus. Dan akibatnya firman Tuhan berkata, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air. Bapak Ibu, hati kita ini adalah pusat kehidupan kita. Kalau hati kita ini terbuka untuk Roh Kudus, maka seluruh bagian hidup kita juga akan dikuasai oleh Roh Kudus. Cara berpikir kita, kehendak hati kita, cara berkata kita, semua unsur yang ada di dalam hidup kita itu akan dikendalikan oleh Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Itu sebabnya dikatakan barang siapa haus. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rindukan hari-hari ini? Memang kita punya keinginan, punya cita-cita, punya kerinduan, tetapi saya mau ajak bagi kita, dari semua apa yang kita rindukan, mari kita mau berkata, Roh Kudus, tinggallah di dalam hatiku. Caranya adalah dengan kita percaya bahwa Roh Kudus kalau dia ada dalam hidup kita, maka Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita. Kita akan mengalir dan berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Kalau kita menjadi orang yang percaya dan mengalir berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka ia akan menuntun kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan. Bukan berarti tidak ada tantangan, tantangan pasti ada, tetapi kita yakin semua tantangan itu tidak akan membuat kita mundur. Mungkin ada waktu-waktu tertentu kita seperti berdiam diri, berhenti, tetapi sekali lagi itu bukan berarti kita mau tinggalkan Tuhan. Kita mau kumpulkan kekuatan, khususnya kekuatan hidup kita dalam Roh Kudus, untuk kita maju lagi. Tantangan apa yang kita hadapi hari-hari ini, saya yakin dan percaya Roh Kudus dan firman-Nya yang akan menuntun kita untuk tetap terus maju. Dan kita dapat menyaksikan bahwa Tuhan yang ada dalam hidup kita, Yesus Kristus, melalui Roh Kudus-Nya yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah meminta kepada Bapa untuk menguduskan kami, keluarga besar Jemaat GPD LSAD Magelang, dalam kebenaran, dalam firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami perlu Roh Kudus yang akan menuntun kami, sehingga kami punya kerelaan untuk memberitakan Injil. Kehidupan doa kami di hari-hari ini makin kami tingkatkan. Kami hidup dalam kebenaran dan kebenaran firman Tuhan yang memenuhi hidup kami, sehingga kami pun akan mengalir mengikuti aliran sungai sorgawi Roh Kudus kemana Engkau akan menuntun kami. Terima kasih, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.